Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna astaghfar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sumela sumela diradi ya jalla syada salihin jalla fatul muqarrabin husnul mu'alif hadal kitab Sayyidina Nawawi ad-Dimashqi kana sunnah sallallahu alaihi madinah jatina sallallahu alaihi masyaihina husnul ma'hatina lasqiya malang talamidi mas lillahi ta'ala lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Khamisu itu ya. Al-Khamisu tayang kelima itu alayatakallafa. Yen tomo tidak memaksakan diri sapa man as-saj'a ing puisi. Kalau kita berdoa, ini kemarin kita bicara tentang etika berdoa, adabud du'a menurut Ghazali. Menurut Ghazali etika berdoa ada 10. Yang pertama melihat waktunya. Usahakan waktunya, cari waktu yang mustajabah. Yang kedua lihat kondisinya, posisi kita. Jadi waktunya, posisinya pas sholat, kondisi sujud dan posisi-posisi tertentu yang mustajabah. Yang seterusnya kemarin yang Ustaz nambahi tempatnya. Ada tempat-tempat yang mustajabah yang kita perlu perhatikan. Kemudian yang ketiga diharapkan menghadap kiblat. Kalau ndonga sing apik madhep kiblat dengan cara tangan menengadah. Kemudian yang keempat, suaranya tidak terlalu keras, juga tidak terlalu pelan. Nah sekarang yang kelima, alayatakallafa as-saj'a, tidak memaksakan doa dengan model puitis. Kita berdoa dengan puisi, dengan nada yang baik itu baik. Tapi jangan memaksakan diri itu, karena tidak semua orang tahu bisa puitis ngomongnya. Karena yang pinter puitis, ngomongnya bagus, itu bagus, tapi kita tidak perlu memaksakan doa dengan model puitis, model sajak. Faqad khosira bihi, artinya difahami bi iklan puitis al-ittida'a ing maksa fi du'ai. Wal aula utai yang lebih baik iku ayat tasira yang to ngringkes sapa man ala da'awati ing atase donga al maksurati yang diambil dari Nabi. Yang baik doa itu adalah doa seperti yang diajarkan dalam Al-Quran atau hadis. Fama kulu ahadin, mongko tidak ada setiap orang yuhsinu bisa melafatkan dengan baik doa aing doa. Fayukhofu, karena itulah kemudian nanti dikhawatirkan alaihi opo al-iktida'u memaksakan diri. Yang penting sampaikan kehendak hati kita, jangan memaksakan pada kalimat yang puitis. Kala ngendika sapa ba'dhum ud'u donga sapa sira bilisani dzillati, dengan lesan yang penuh kerendahan, wal iftikori lan penuh pengharapan. Yang penting donga itu kita penuh harap, itu etikanya, bukan puitisnya. Kalau bisa puitis ya bagus. La bilisanil fasohati, tidak memaksakan dengan ucapan yang fasih. Wal intilaki tegese fasih. Bukan fasihnya yang penting, tetapi penuh harap dan kerendahan hati. Wayuqalu itu beberapa, itu yang kelima, etika yang kelima. Berdoa dengan penuh kerendahan hati. Kala inal ulama'a, sedune ulama wal abdala lan para wali iku layaziduna, tidak nambahi sapa mereka fi du'ai ala sab'i kalimatin, ngatasi 7 kalimat. Kalau di dalam banyak riwayat para ulama, para nabi itu seperti yang dikutip dalam Al-Qur'an, dungane simple, tidak banyak, simple tapi padat. Wa yasyhadu lan mempersaksikan lahu apa ma barang dzakarahullahu taala. Ini seperti yang dikutip dalam Al-Qur'an.
Di akhir surat Baqarah misalnya Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana wala apa terus ayatnya wala lupa. Nah, itu kan hanya kata Imam Nawawi itu kutipan doa paling panjang yang pernah diberikan Al-Quran terhadap kita, dan itu tidak lebih dari 7 kalimat. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina dan seterusnya. Itu hanya 7 kalimat. Lam yuhbir, tidak pernah ngasih kabar sapa subhanallah taala fi mawadi iman fi maudiin dalam tempat an adiyati ibadi saking dongane hamba biaksara kang luwih banyak mindalika. Itu kutipan doa dari para nabi paling panjang, tidak ada yang lebih panjang dari itu. Kultu wa misluhu. Itulah pendapat sebagian ulama mengatakan doalah yang simpel, padat. Wa misluhu lan contoh yang lain iku qaulu ta'ala surat Ibrahim wa id qala Ibrahimu rabbij'al hadzal balada aminan. Rabbi mungkin menjadikan Rabbi ayya Rabbi ij'al mungkin menjadikan sapa Tuhan hadzal balada ing negara ini aminan. Nabi Ibrahim doanya simpel, ya Allah jadikan rumah ini baik. Kalau Anda nanti sudah nikah, punya rumah, begitu masuk rumah, kita diajarkan untuk baca Quran atau hataman atau yasinan atau apa, semoga berkah. Tetapi di dalam setiap hari kita bisa berdoa, ya Allah jadikan rumah kami berkah. Simpel aja doanya. Nabi Ibrahim enggak banyak. Allahumma ja'al hadza baladan aminah, simple. Tetapi kalau Imam Nawawi mengatakan begini, kultu matur sapa ingsun. Al-muhtaru alladzi alaihi, pendapat yang dipilih, alladzi alaihi yang di situ sapa jamahir ulama'i, termasuk jumhur ulama annahu la hajara. Satune iku la hajara tidak memaksakan, tidak membatasi bidzalika. Tetapi menurut Imam Nawawi boleh doa panjang itu boleh. Di hadis juga ada toh hadis Nabi yang doanya panjang banget. Wala tukrohu, dan tidak dimakruhkan apa aziyadatu lebih anisabi. Tidak dilarang berdoa lebih dari 7 kalimat. Bal yustahabu, bahkan sebaliknya disunahkan apa saru memperbanyak bidu'ai. Prinsipnya donga itu ibadah, terserah Anda boleh panjang atau simpel silahkan. Itu keenam, doa yang penting ada dilakukan dengan penuh kerendahan hati dan penuh harap. Tidak perlu memaksakan pada kalimat yang puitis, itu etikanya. Oke, itu kelima. Yang sekarang keenam, asadisu tayang keenam, iku at-tadarru'u. Penuh tadarru itu sikap sepenuh hati. Tadarru wal khusu lan khusu, ngerti khusu ya? Khusu itu bukan ngantuk. Khusu itu dilakukan dengan penuh takzim. Itu khusu. Jadi kita berdoa dengan sepenuh hati dan penuh takzim, itu khusu. Waroh batu lan penuh harap. Jadi ketika berdoa yakinlah bahwa Allah akan memberikan yang kita harapkan. Kala ngendika sapa Allah taala innahum sedune alladzina sedune orang-orang iku kanu ana sapa alladzina iku yusariuna bersegera fil khairati dalam kebaikan. Wa yad'unana lan padha ndonga sapa mereka na ing kita raghaban dengan raghaban dengan senang wa rohaban lan penuh harap. Wakanu lan ono sapa mereka lan maring kita itu khosiin dengan penuh takzim. Kala ngendika sapa Allah taala ud'u rabbakum. Ud'u ndonga sapa sira rabbakum tadarruan dengan sepenuh hati wa khufyatan dan dengan segala kerendahan hati. Kalau kita ndonga lakukan dengan tadarru wa khufyah, dengan sepenuh hati dan dengan kerendahan hati. Itu keenam. Yang ketujuh,
As-sabiu tayang ketujuh iku ayat zima, eh, bersungguh-sungguh bitolabi kelawan permohonan. Karena itulah kalau kemarin Ustaz nyampaikan doanya sepenuh hati dengan penuh konsentrasi bahwa kita memang berharap apa yang kita inginkan. Jangan kok ya Allah kalau jenengan kerso ya kasihlah, kalau enggak ya enggak apa-apa. Itu enggak yadzimut tolak. Wayukina lan berkeyakinan bil ijabati kelawan ijabah. Kita berdoa dengan sepenuh hati dengan berkeyakinan Allah akan memberi. Wayasduqa dan meluruskan roja'ahu ing harapane man fiha ing dalam ijabah. Kita berharap bahwa apa yang kita inginkan itu akan dipenuhi oleh Allah SWT. Wa dalailuhu utai dalilnya doa penuh harap, doa yang yakin dengan ijabah iku kasiratun. Dalilnya banyak. Kasiratun mahsuratun tur masur. Kala ngendika sapa Sufyan Ibnu Uyainah rahimahullah taala la yamna'anna, jangan mencegah ahadakum ing salah satu nira kabeh minat doa saking doa ma ing apa ma barang ya'lamuhu kang ngerti ing ma minafsihi. Maksudnya begini, marilah kita belajar kalau berdoa itu kita sungguh-sungguh dan Allah, kita yakin Allah akan ngasih. Walaupun kita tahu bahwa kita itu sebetulnya orang yang penuh dosa dan koyoknya sebetulnya itu gak pantas lah diijabahi. Tapi walaupun kita sadar bahwa kita itu mungkin perilaku kita tidak sebaik orang-orang, tapi jangan membuat kondisi itu membuat kita tidak berdoa dan tidak yakin. Nah, itu yang penting. Karena Anda tahu iblis kan? Coba iblis itu kurang apa terhadap Tuhan. Diperintah Tuhan sujud pada Adam, tidak mau. Ketika diusir dari surga, dia pun masih ngeyel. Tapi toh permintaan iblis dikabulkan oleh Tuhan. Apa permintaannya? Dia pengen hidup sampai kiamat, nggak mati. Oleh Allah dikabulkan. Saat kedua, dia minta dia diizinkan untuk mengganggu manusia sehingga akan diajak bareng-bareng ke neraka. Diizinkan. Coba kurang apa iblis itu jahatnya. Tapi toh Allah mengabulkan doanya. Karena itulah walaupun kita, perilaku kita itu tidak sebaik orang yang baik, tapi jangan pernah membuat kita tidak berdoa. Karena itu di sini dikatakan layam na'anna ahadakum minad du'ai ma ya'lamu min nafsihi. Jangan sampai kesadaran kita bahwa kita itu bukan orang baik itu kemudian membuat kita tidak berdoa. Fa innallaha ta'ala, krana Allah taala iku ajaba memenuhi sapa Allah syarrul makhlukin ing orang paling buruknya makhluk. Siapa? Iblis. Idqala nalikane ndonga sapa iblis Robbi angdirni. Robbi angdirni, mugi menunda sapa tuan ingsun ila yaumi yub'asun. Ketika ila yaumi yub'asun sampai hari dibangkitkan. Iblis mengatakan, ya Allah, tolong saya tidak mati sampai kiamat. Coba. Itu ndongone mulai Nabi Adam belum diciptakan toh atau masih di surga. Minta tidak mati sampai kiamat. Itu jawabannya Allah, innaka minal mungdorin, bahwa Allah mengabulkan. Itu penting. Kadang kan ada tuh orang yang nggak mau berdoa karena merasa diri kita tidak sebaik orang-orang. Tapi itu jangan menghalangi itu. Itu ke-7. Ke-8, ayuliha pengen to lekat doain dalam doa, maksudnya wayu kariru, mengulang-ulang, asalasan yang 3 kali. Jadi kalau kita berdoa kita boleh kok mengulang-ulang, misalnya kayak Rabbana atina fid dunya hasanah diulang 2 kali 3 kali,
Allah, Anda besok mau ujian skripsi. Kemudian, ya Allah, mohon lancar ujian skripsi. Kemudian diulang lagi, ya Allah lancar skripsi, ya Allah lancar skripsi. Boleh. Dulu pas kita umroh, pas kita masuk di Hijr Ismail, ada orang nangis-nangis di kaki Ka'bah. Dia duduk di kaki Ka'bah sambil nangis. Dungane banter banget. Sampai kita yang di sekitarnya dengar. Ya Allah, rumahku, ya Allah, mungkin rumahnya belum jadi. Rumahnya minta jadi, sitoke mantuku, ya Allah, tidak tahu mantunya kenapa. Ada yang itu boleh diulang-ulang. Jadi mengulang-ulang doa itu kalau kita memang berkeinginan bahwa itu sesuatu yang sangat penting, boleh. Wa yukariruhu salasan, boleh diulang 3 kali, 4 kali atau seterusnya. Walayastambi'a la ijabata, sehingga kemudian menjadi tidak lambat ijabata ing ijabah. Kita mengulang-ulang doa itu boleh kalau kita merasa itu sesuatu yang sangat kita butuhkan. Atasi'a, kalau yang sudah lama, udah lulus lama, kita butuh nikah. Misal donga ya Allah, nikah ya Allah, nikah. Itu boleh aja Anda melakukan itu. Bolak-balik doanya cuma satu. Apa Mbak? Nikah. Ini boleh diulang-ulang. Misalnya, itu artinya salah satu etika berdoa boleh dengan melakukan itu. Yang ke-9, ayat tatiha, ento membuka sopoman doa bidzikrillah. Sebelum berdoa dimulai dengan zikir. Karena itu kan kita diajarkan setelah sholawat kemudian alhamdulillah. Jadi ada, kemarin masih ingat yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi bahwa kalau kita berdoa biasakan dengan ada ya dzal jalali wal ikram, atau ada kalimat-kalimat yang lain yang sifatnya pujian kepada Tuhan. Itu doa. Kita diajarkan begitu. Wa bisolati, lan ditambah lagi wa bisolati lan maca selawat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ba'da alhamdulillah. Setelah maca alhamdulillah, kemudian memuji pada Allah, kemudian maca selawat. Selawat itu dibaca 2 kali. Pertama di pembukaan doa dan yang kedua di akhir doa. Karena itu kalau khatmil Quran, doa khatmil Quran itu biasanya kan langsung sadaqallahu wa sadaqa rasulullah. Maka kita kalau ndonga nutup dengan doa khatmil Quran yang ada di Al-Quran itu, kita tidak langsung sadaqallah, tapi dimulai dulu dengan salawat dan alhamdulillah. Nanti kalau kemudian di akhir doa itu tidak ada salawat, kita sendiri nambahi. Itu etika berdoa. Maca selawat ba'dal hamdu wasane alaihi wayah tanimuhu. Kemudian mengakhiri hu ing doa bidzalika dengan maca selawat. Jadi sehingga selawat itu selawat dan alhamdulillah, selawat dengan memuji pada Allah. Jadi 2, ada memuji alhamdulillah dan selawat itu dibaca 2 kali, yaitu di awal doa dan di akhir doa. Itu etika doa. Karena kalau kita ndonga, walaupun ndonga ini ke pangeran, kepada Allah, tapi kalau kita nggak maca selawat, doa kita tidak akan mustajabah. Karena agar bisa sampai kepada Allah itu lewat selawat. Anda masih ingat kemarin di kitab ini di awal ada seorang sahabat yang tidak mau membaca selawat. Kemudian oleh Nabi dikatakan, kamu tidak akan bisa mengenal Allah tanpa lewat saya. Sehingga selawat itu menjadi bagian yang penting untuk kita lakukan. Wal asiru, yang ke-10, wa huwa iku ahammuha. Yang paling penting nomor 10, wal aslu lan pokok bil ijabati. Yang nomor 10 etika berdoa, ini yang paling penting dan yang menentukan ijabah adalah at-taubatu, tobat. Karena itu sebagian kiai, kalau Anda biasanya minta ijazah, kalau kita diajarkan
sebelum berdoa maca istighfar. Istighfar dulu itu sebagai bentuk taubat. Waradul madzalimi, dan menolak kezaliman, tidak melakukan perilaku yang zalim. Wal iqbalu, lan menghadapkan diri ala Allah Ta'ala. Jadi sebelumnya diawali dengan istighfar, kemudian menjauhi segala sesuatu yang zalim. Yang ketiga al-iqbal, yaitu menghadapkan seluruh perasaan dan hati kita ala Allah, ngatasi Allah. Itu etika berdoa. Ada 10. Itu yang diajarkan oleh Al-Ghazali. Faslun fi faidati doa. Ing dalem manfaate doa ma'an al-qadha'a bersama ketentuan Allah Ta'ala lamaraddalahu, untuk menolak sesuatu. Kala ngendika sapa Al-Ghazali, fa in kila mongko lamun ditanyakan fama faidatu du'ai, maka fama mongko iku apa faidatu du'ai, faidah doa ma'anal qadha'a, satane ketentuan iku lamaraddalahu, tidak ada yang menolak. Maksudnya bisa enggak doa itu dipakai untuk menolak bencana? Kayak kita sekarang suasana pandemi, bisa enggak doa untuk menolak pandemi? Toh takdir Allah tetap berjalan. Doa itu untuk meminta, atau boleh juga doa untuk menolak sesuatu. Fa'lam ana min jumlatil qadha'i, termasuk ketentuan Allah Ta'ala iku raddal bala'i, yaitu menolak bencana bidu'ai, dengan doa. Artinya salah satu fungsi doa justru adalah untuk menolak. Sehingga kita boleh, karena itu kan kita lakukan habis subuh kita baca Ratib Al-Haddad, habis Isya kita baca Wiridul Latif. Salah satu tujuannya adalah semoga kita terjaga dari segala sesuatu yang enggak baik. Doa itu bisa untuk menolak bencana. Wa du'a'u, utai doa iku sababun, bisa menjadi sebab liradil bala'i, untuk menolak bencana. Wa wujudi rahmati, lan memberikan rahmat. Berarti doa itu bisa dua. Satu, doa untuk meminta. Doa itu artinya sebetulnya kan meminta. Doa itu fungsinya untuk meminta sehingga turunnya rahmat. Tapi doa bisa juga untuk menolak sesuatu. Kita memohon pada Allah agar terhindar dari sesuatu bencana. Doa itu sababun liradil bala. Kama anaturos, kama koyok barang tursa, koyok sak temene, apa tursa itu? Perisai. Nanti ya orang dulu perang yang pakai perisai. Nah, doa itu kayak perisai, lidah isilahi, untuk menolak senjata. Doa itu bisa berfungsi kayak tadi. Dengan doa semoga kemudian bencana terhindarkan. Jadi artinya menolak bencana itu bisa dengan doa, dan yang paling mustajabah sesungguhnya dengan sedekah. Karena itu Anda ingat ada hadis Nabi, as-sadaqatu lidaf'il bala. Sedekah bisa untuk menolak bencana. Sedekah juga bisa berfungsi untuk mengobati. Ada hadisnya dulu kita ngaji, kalau kita sakit, salah satu yang bisa kita lakukan untuk sembuh adalah sedekah. Ya Allah, saya sedekah semoga sehat. Itu bisa. Sehingga kemudian banyak cara untuk bisa sembuh. Salah satunya bisa dengan doa, bisa dengan sedekah. Nah, di sini dikatakan doa itu bisa berfungsi koyok perisai untuk menolak senjata. Wal ma'a, lan seperti air, sababun, yang bisa menyebabkan lihurujin nabati, untuk keluarnya tumbuhan. Bisa juga seperti katalis. Ini Anda menanam kemudian enggak tumbuh-tumbuh, disiram air menjadi tumbuh. Maka doa bisa untuk itu. Sedekah juga bisa itu. Sehingga dulu kalau Ustadz masih ingat dulu kecil, kita masih saat berdoa di ASKI kelas 2, kelas 3. Kita sering kalau sama abah itu, sama bapak, kalau lebaran diajak sowan ke
teman-teman beliau. Kalau enggak kemudian juga ke kiai-kiai sepuh. Tujuannya cuma satu, mohon doa semoga semua putra-putranya menjadi orang yang soleh. Anda juga bisa begitu. Nanti kalau Anda nikah, punya anak, salah satu upaya kita adalah ngejak anak-anak kita tabarukan minta doa ke orang-orang sepuh. Semoga itu menjadi berkah untuk anak kita dan keluarga kita. Kita suatu ketika diajak sowan ke seorang kiai besar, seorang kiai yang punya pondok terkenal banget ketika itu. Ustaz masih ingat banget ketika ayah bapak itu minta doa, salah satu pesan beliau adalah kalau kita pengen anak kita itu berhasil, maka biasakan untuk sedekah. Itu bagian. Jadi ketika sedekah kita berniat, saya lakukan sedekah untuk anak kita, semoga anak kita sukses. Itu penting. Karena kita nggak tahu apa yang menyebabkan anak-anak kita itu baik. Sehingga kemudian salah satunya adalah dengan sedekah tadi. Anda bisa lakukan itu. Saya kira Anda paham juga ibu-ibu kita, emak kita, orang tua kita di rumah. Kadang kan juga begitu toh. Membantu anak-anak lain dengan harapan semoga anak saya di Malang juga dibantu orang. Kan begitu. Artinya kan kita bisa menjaga anak kita, keluarga kita yang jauh dari kita dengan cara yang sama terhadap orang lain. Doa itu bisa berfungsi seperti air, kata Al-Ghazali. Yang air itu kemudian bisa membuat tumbuhan menjadi hidup. Doa bisa membuat kita yang mungkin tidak cukup baik menjadi baik. Kemarin ada alumni kita yang lolos ujian. Dia cerita, Ustaz, saya sebetulnya lain delok kemampuan saya, kayaknya saya nggak lolos. Tetapi mungkin karena doa orang tua dan upaya orang tua yang kemudian saya menjadi sukses. Itu artinya doa orang tua, upaya orang tua yang mungkin kita sesungguhnya tidak sebaik yang diharapkan, tetapi karena itulah kemudian bisa menjadi jadi. Minal ardi saking bumi, fakama anarosa, fakama anatursa seperti juga sebuah tursa, tameng atau perisai ikut tatfa'u bisa menolak asahma ing panah, fayata fa'ani kemudian menolak apa keduanya tadi fakadzalika. Mongko begitu juga doa wal bala'u lan bencana. Artinya sama seperti fungsinya perisai yang menolak serangan panah, maka doa juga bisa menolak datangnya bencana. Walaisa lan tidak ada min syarti iktirafi saking syarat iktiraf pengakuan bil qodoi kelawan ketentuan alayuh mala kecuali ento ditanggungkan apa asilahu senjata. Waqat qala lan teman-teman ngendika sapa Allah taala wal yakhudu lan hendaknya mengambil sapa mereka para sahabat hidrahum ing sikap kewaspadaane mereka wa aslihatahum lan ing senjatane mereka. Faqad daro mongko kemudian memastikan sapa Allah al-amra ing perkara waqad daro lan memastikan sapa Allah sababahu ing sebabe amra. Artinya Allah itu menurunkan sesuatu itu kan juga ada sebabnya. Karena itu yang kita siapkan adalah sebabnya. Jadi hasilnya Allah, kita yang menyiapkan sebabnya. Kita diperintah untuk menyiapkan sebab. Kalau di ayat ini Anda masih ingat? Ayat ini terkait dengan etika perang. Kalau kita perang, zaman dulu kan pakai senjata tradisional. Panah, pedang, dan seterusnya. Maka ketika kita perang, kemudian waktu sholat, maka kemudian Allah ngajari, jangan sholat semua. Maka tentara harus dibagi dua. Ada yang sholat, ada yang berjaga. Kenapa Allah kemudian memerintahkan kita untuk berjaga? Karena berjaga itu adalah sebab dari kita selamat dari serangan musuh. Jadi yang harus kita siapkan adalah sebabnya. Karena itu kalau kita ingin sukses, kita siapkan sebabnya. Kita harus rajin belajar. Kita harus rajin
melakukan tugas dan seterusnya. Ustadz sering cerita kalau Anda belajar haji, di dalam haji itu kan ada ibadah sa'i, yang itu kita meniru Ibu siapa? Hajar. Ibu Hajar itu mencari air dari Safa dan Marwah. Beliau lari dari Safa Marwah itu bukan hanya sekali toh, sampai 7 kali. Ketika beliau mendapatkan satu pengalaman ke Safa nggak ada air, ke Marwah nggak ada air, apa nggak sadar bahwa beliau itu memang nggak ada air? Sebetulnya kan dia sadar. Setelah beberapa kali lari dari Safa Marwah nggak ada air, sebetulnya kan beliau sadar bahwa sebetulnya memang nggak ada air. Tapi kenapa tetap beliau lari Safa Marwah? Karena itulah kewajiban kita. Kewajiban kita adalah ikhtiar. Kalau kita sudah ikhtiar semaksimal mungkin, maka Allah akan memberikan hasil. Yang hasilnya kan belum tentu dari ikhtiar kita. Anda bisa lihat, yang dicari airnya itu Safa Marwah, tapi kemudian airnya keluar dari mana? Dari kakinya Ismail. Kan Ismail tidak, ketika itu kan tidak di Safa Marwah. Artinya, marilah kita berusaha untuk ikhtiar sebaik mungkin. Hasilnya sangat mungkin itu tidak pada sesuai yang kita lakukan. Tapi Allah pasti ngasih hasil dari tempat lain. Bisa terjadi. Sehingga itu juga yang kadang Ustadz sering sampaikan ke santri yang boyong, bahwa jangan lupa untuk senantiasa juga melakukan pengabdian. Kita ngaji, Anda menjadi guru di sekolah, ya. Anda bekerja di perusahaan, ya. Tapi sempatkan di sebagian waktu kita untuk mengabdi. Mungkin ngajar di TPG, mungkin ngisi pengajian. Yang pengajian itu nggak honore. TPG mungkin tidak kita harapkan, honornya tidak sebaik yang kita harapkan. Tetapi dengan pengabdian yang di TPG, yang di pengajian, bina ibu-ibu sepuh, itu justru yang kemudian membuat lantaran itu usaha kita, pekerjaan kita lancar. Jangan kemudian nggak ono hitung-hitungannya harta. Maka justru ketika ini ditinggalkan, yang ini malah nggak kedapat. Artinya, marilah kalau di sini kita belajar qadarallahu amra wa qadarau sababahu. Doa itu menjadi sebab dari munculnya hasil. Karena itu jangan lupa sebabnya. Allah mengajarkan sebabnya, hasilnya Allah yang menentukan. Tugas kita bukan menentukan hasilnya. Tugas kita adalah menyiapkan sebabnya. Dan salah satu sebab yang harus kita lakukan adalah berdoa. Wa fihi lan iku dalam doa minal hawaiti, saking wa fihi minal hawaiti, saking beberapa hasil apa barang dzakarahu yang telah menyebutkan. Bahwa di dalam doa ada beberapa hal yang disimpulkan oleh Imam Nawawi. Satu, hudurul qalbi, hadirnya hati. Kalau doa, upayakan hati kita hadir. Satu. Yang kedua, kesimpulannya wal iftikor, punya rasa kebutuhan. Jadi bukan sekedar hadirnya qalbi, tetapi kita merasa bahwa yang kita minta itu sesuatu yang kita butuhkan, iftikor. Dua, ternyata hanya dua kesimpulannya doa itu. Satu, hudurul qalbi, dan kedua, merasa butuh. Itu saja. Wahuma utai dua-duanya, yaitu hudurul qalbi wal iftikor, iku nihayatul ibadati, puncak dari ibadah, wal ma'rifati, lan pengetahuan tentang Allah SWT, ma'rifat. Inti dari ibadah itu adalah hudurul qalbi. Inti dari ma'rifat adalah kebutuhan kita kepada Allah. Jadi ibadah, kita sholat, kita puasa, kita apapun, itu intinya adalah hadirnya hati dan butuh pada Allah. Doa, karena dia sebagai bagian dari ibadah, maka itu harus meniscayakan doa. Marilah kita doa dengan, belajar doa dengan baik, yaitu dengan hudurul qalbi, dan yang kedua iftikar. Baik, nanti kita lanjutkan seterusnya. Tawasul bi sahih amalihi. Al-Fatihah.
ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا أهلنا وقرباتي إنا ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا